oke lah kalau kurang bayar tahap pertama kita hitung-hitungnya 380 juta, masih kurang 45, berarti kan masih katakanlah Ibu Ira punya utang sekitar 420 juta. Ya. Ya kan? Tahap kedua sudah dibayar juga oleh BGN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Ketika tahap kedua sudah dibayar, berarti kan ada surplus. Ya. Kenapa tidak dibayarkan gitu? Itu juga sampai sekarang kita nggak tahu alasannya. Alasannya mereka apa kepada klien Anda? Alasan mereka itu yang pertama hanya Bu Ira kurang bayar. Tapi untuk sampai sekarang belum ada. Dibayar kita juga nggak paham. Oke. Mas Dana, saya ingin clearkan ya. Ini yayasan yang berinisial MBN ini itu adalah yayasan yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional ya dalam pengelolaan pembayaran. Kalau itu saya kurang paham, karena kan saya mewakili Ibu Ira. Ibu Ira ini kontrak pribadi dengan yayasan. Jadi yayasan itu seperti apa kita nggak paham, karena kita kontrakkan dengan yayasan. Baik. Saya mau ke Mas Hariko dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, karena PCO kemarin mewakili pemerintah ya soal pelaksanaan program MBG ini. Mas Hariko, program makan bergizi gratis ini kan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Kemudian muncul sejumlah masalah selama pelaksanaannya ya di lapangan. Salah satunya ya ini terkait dengan pembayaran ke mitra MBG yang macet begitu ya, yang bermasalah. Nah ini bagaimana responnya? Ya, terima kasih Mbak Rifana dan yang kami hormati Mas Dana. Sekali lagi terima kasih. Izin kami menyampaikan kita sangat bersyukur ya, kita sudah satu suara, satu pemahaman antara Badan Gizi Nasional dengan Mas Dana, pengacaranya Ibu Ira. Satu suaranya apa? Pihak BGN, Badan Gizi Nasional sudah menjalankan semua kewajibannya. Jadi Badan Gizi Nasional sudah mentransfer uang kepada pihak yayasan. Nah, masalah ini adalah masalah antara pihak yayasan dan mitra MBG. Namun demikian, BGN, Pak Dadan sebagai kepala BGN dan jajaran tidak lepas tangan. BGN mencarikan solusi dan mediasi sudah dilakukan. Dan sejauh ini cukup berhasil. Sejak kemarin sore sudah dipersiapkan kembali dan hari ini program makan bergizi gratis sudah kembali berjalan di SPPG Kalibata. Nah, kita akan menjadikan kejadian di satu SPPG ini sebagai modal pengawasan. Kejadian di satu SPPG ini akan kita jadikan modal pencegahan, modal perbaikan untuk 1072 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Mas Dana sebagai pengacara yang sudah menyampaikan dan saran dengan sangat baik terhadap program makan bergizi gratis. Mbak Rifana, perlu juga kami sampaikan ya bahwa saat ini kita bersyukur ya sudah ada 1072 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Dan setiap dapur itu sudah mempekerjakan lebih kurang 50 orang. Nah ini sudah target-target sudah mulai kelihatan. Dari 30 kita akan targetkan pencapaian lapangan kerja sebanyak 1. Ya Mas Hariko, baik. Tapi kita tetap butuh saran dan perbaikan terutama dari Mas Dana dan kawan-kawan. Oke, Mas Hariko, saya ingin tanya ya. Memang Badan Gizi Nasional itu menunjuk yayasan tertentu ya untuk berkontrak dengan mitra dapur penyedia MBG ini ya. Jadi ada pihak kedua begitu ya, sebagai kepanjangan tangan Badan Gizi Nasional ya. Memang begitu mekanismenya Mas Hariko? Yayasan mendaftarkan diri kepada Badan Gizi Nasional. Namun dari 1072 SPPG ini memang kami menemukan ada satu masalah di SPPG ini terkait dengan hubungan antara yayasan dengan pihak mitra. Nah, itu yang mereka cuma mengusung apa tujuannya ini menjatuhkan Pak Gibran itu apa akuratnya yang paling akurat itu namanya makar apa ya tujuannya menyatakan ingin menggulingkan Gibran itu apa tujuannya coba kamu dengar ya TNI Polri dengerin dia tidak bisa TNI kerja Polri di mana dia tidak bisa kerja
Itu TNI Polri itu tugasnya apa? Menjaga kesatuan bangsa dan negara, ya. Itu menjaga kesatuan bangsa dan negara, itu pokok utama TNI Polri. Ya jelas. Ya jelas, kalau dia sudah mengganggu itu berarti dia makar. Kinerja pemerintah itu mengganggu pemerintahan kerja sekarang ini, pekerja pemerintahan sekarang ini. Makanya mereka mungkinnya ya menilai apa yang ditilainya? Maksudnya bagaimana ada buat bahasamu aja udah kedengeran, kau nggak apa kok mau narasi modal motor doang. Mengatakan ingin menjatuhkan Gibran. Tapi itu bukan makar. Orang mengusulkan itu, berpendapat itu boleh. Ya, ini lagi gaduh negara. Pemberontak, kalau bukan makar pemberontak. Kalian tahu siapa itu pemasok narkoba, judi? Sudah dipilih siapa rakyat. Pemasok? Prabowo mereka yang pada punya pangkat. Kalau mau tahu wakilnya, kok kalian minta diganti-ganti? Kalau kau tahu kenapa nggak kau laporkan? Gue capek ngomong sama Jaya ini, capek. Itu pun diusulkan ke DPR. Iyalah, itu kan purnawirawan yang menandatangani 103 orang. Itu kan memang mereka istilah bisa jadi mereka ini adalah benteng garda terdepan. Mengizinkan kayak yang dibilang Boke tadi ya kan, perjudian, narkoboy. Tuh kemarin yang polisi ditembak itu siapa itu? Pelakunya kalau bukan TNI Polri masuk ke dalam situ. Narkoba. Bukan tugas kita ya. Bukan tugas kita, kan? Kita masyarakat. Tahu? Bingung juga kenapa bisa masuk narkoba ke negara ini. Bingung juga. Di situ aja tanda tanya besar. Penjualan organ. Penjualan organ manusia itu. Siapa pelakunya? Gini, Bok. Coba, kita permasalahannya sekarang ini. Wajar kalau orang tuh memberontak, memang otaknya nggak ada yang benar. Dengar dulu. Ada yang mengkritik atau mengkritik pemerintahan yang lebih ekstrim. Ini sudah lebih ekstrim nih, ingin menjatuhkan Gibran ini jadi wakil presiden. Gak apa-apa, Gibran mau diganti kita lebih senang. Silahkan. Sebab apa kesalahan Gibran yang dia tidak bisa kerja itu apa? Maksudnya tidak kerja itu di mana? Kesalahannya Pak tahu karena nanti mereka ini overthinking Pak Jokowi. Diam dulu Ijazahnya saya percayalah, mungkinlah saya percaya akan mengajari Gibran sampai SMA SMP pun dibilang tidak betul juga. Itu mencari kesalahan itu. Jadi otomatis para mafia ini nggak bisa bergerak Pak makanya meradang. Ini kan tambang-tambang ini lagi diperiksa semua, kelojotan lah mereka. Aduh, nggak kesono pikiran. Udah Pak Jaya udah keluar, pemiliknya aja yang lain lagi. Ganti topik lagi. Tambang, narkoba, judi, itu semua siapa yang pegang? Itu si Freddy yang ditembak kemarin itu kan udah menjelaskan itu, cuma nggak diusut aja. Harusnya diusut itu. Orang tuh udah ngasih informasi. Secara logika aja orang goblok bisa menilai. Kok bisa narkoba itu masuk negara Indonesia sementara jalur udara, daratan dan lautan itu dijaga ketat. Dari situ bisa menilai, orang goblok bisa nilai. Coba kalau nggak permainan para aparat oknum aparat itu. Coba kok bisa masuk? Curanmor, ya kan? Kalian kalau mau beli mobil bodong ya lewat mereka kan? Makanya kalau ada pensiunan yang mulai memberontak itu harusnya dicabut pangkatnya, pensiunnya, uang pensiun cabut gitu, karena mereka juga cari sampingannya banyak. Tapi kadang-kadang bingung kalau atas nama mereka masih dibangga-banggakan, itu yang rugi kalian sendiri loh. Mereka itu kan megang-megang kayak tambang segala macem, narkoba bisa masuk dari mana? Itu dulu coba pikir. Jadi meradang lah orang ini semua. Makanya Gibran itu minta dilengserin, takut mereka kejang-kejang. Belum apa-apa udah overthinking masalah ijazah ini nggak lolos ya kan?
Jadi Balik lagi jadi generasi yang seperti ini. masalah Saya Ihsan. boleh klarifikasi dulu nggak soal tadi ya. Teman-teman jangan salah paham ya, saya tadi hanya menanggapi. Enggak, Bapak panjang kali. Bapak Iya, panjang kali. tapi kan enggak gini Bu, maksud saya itu kan harus sampai Enggak apa ya, panjang harus kali, Bapak. Sumpah, aku pun muak dengar orang panjang-panjang itu bicara. ya kan menjelaskan itu harus sampai pada poinnya Bu, ya gitu. Kalau sepotong-sepotong malah nanti ya begitulah ya. Jadi mohon maaf ini ya. Oke, Jadi Pak jangan Billy, salah sekarang paham. ada pendapat ada yang mau menggantikan Gibran. Menurut pendapat Anda seperti apa? Wajar nggak itu, layak nggak itu? Enggak, kalau menurut saya kita harus mematuhi hasil konstitusi ya. Nah, hasil pemilu mengatakan seperti itu dan kita sebagai warga negara harus mematuhinya. Ya, jangan misalnya kita jangan sampai hasil konstitusi, aturan, kaidah, hukum kalah oleh tekanan-tekanan publik yang tidak jelas ya. Publik Oke, juga kalau ada segelintir orang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah, namanya kudeta nggak itu? iya kudeta kalau menurut saya. Nah itu, jadi yang begitu tuh nggak perlu ditanggapin. Artinya nggak ada satu alasan pun apabila seseorang pejabat negara itu tidak melakukan hal yang salah dalam melaksanakan tugasnya, itu nggak bisa diganti-ganti seperti itu aja gitu loh. Mbak, Iya, Pak. iya. Gini ya. Apalagi kalau hanya sekedar cap ya. Kalau Gibran begini ya, pembandingnya apa? Kalau kita membandingkan mohon maaf ya, karena memang kita terpaksa harus membandingkan. Kalau kita membandingkan dengan wakil presiden sebelumnya malah kan lebih baik Gibran gitu. Kalau menurut saya kan. Orang Jadi mengkritik, orang mengusulkan, nggak bisa dibilang makar, nggak bisa dibilang kudeta. Kudeta dan makar itu adalah Ini melakukan hal. Zai, mengusul itu dari bidang apa? Maksud saya, apakah Gibran itu tidak bekerja? Maksudnya di bidang apa dia tidak bisa bekerja? Nah, itu kan yang harus kita tahu dari Nah, mana ya, mereka di bisa mana? mengusulkan. Ya di mana Berarti ya kan dia ada tidak bisa hal-hal kerja yang itu di mereka mana? yang mereka Seandainya usulkan ini. si Gibran itu bekerja atau dia pergi itu masalah banjir, kalian bilang dia pencitraan. Jadi di Bukan mana? kalian. Di Ini yang mana itu? mengusulkan bukan kami loh. Jangan kalian ngomong gitu. Yang Iya, mengusulkan itu kebanyakan para seperti itu. jenderal. Para jenderal. Iya jenderal Saya yang juga tahu. mana? Nah, Seandainya Ya, ada ini kan- jenderal yang seperti itu jangan diikutin. Itu ingin menghancurkan bangsa kita. Nggak begini, itu kan sekedar permintaan mereka, Pak. Ya bebas-bebas saja. Iya, Ya silakan mereka iya. berkoar-koar Itu gitu loh. kan, Itu nggak pengaruh. Nggak pengaruh Tapi di dalam negara ini. nah Kata itu kasarnya benar. itu hanya kecoa-kecoa gitu loh. Hanya lalat-lalat, hanya nyamuk-nyamuk. Ngapain Betul. dipikirkan gitu? Jangan langsung dibawa serius. Biarkan aja mereka ngoceh-ngoceh. Masalahnya itu, isu itu kalau kita bawa di Komal ini itu jadi masalah gitu loh. Artinya kalau sesuatu yang nggak pasti itu nggak perlu kita angkat ke permukaan, Pak. Nggak, memang ini real. Memang ini real beritanya Bang Sintong. Memang fakta. Gitu loh. Mereka menggaung-gaungkan itu, ingin menggulingkan Ini loh beritanya nih. sudah di mana-mana. Dengerin dulu ini beritanya nih. Kebijakan Ah. dan lain sebagainya. Nah, Nih. bahkan kalau kita lihat ya, ada saja ya serangan-serangan kepada Gibran dan bahkan juga Pak Jokowi ya. Semenjak Pak Jokowi Gibran dipecat oleh PDIP. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Ya memang kalau pada saat lalu misalkan masih menjadi kader, itu PDIP yang menjadi garda terdepan selalu menangkislah serangan-serangan yang setidaknya terlalu misalkan masih menjadi kader, itu PDIP yang menjadi garda terdepan selalu menangkis Ini bukan hoax, Pak. Ini benar. Enggak langsung pernyataannya tidak putar benar dan lain jangan sebagainya. dari Itu konten-konten PDIP kreatif, yang jangan dari menjadi garda pernyataan terdepan yang membela mantan presiden itu. Gibran, Itu kau bahkan putar. juga Pak Jokowi. Itu yang kamu putar. Wi. Maksudnya? Ucapan dari Maksudnya? mantan pensiunan itu. Ucapan dari mantan itu jenderal itu Mantan mantan. pensiunan itu yang dia Bukan itu yang dinasti itu media itu Purnawirawan kadang-kadang mencari tadi. nama itu. Iya. Trisutrisno. Iya. Bukan Trisno Trisno, siapa tadi? Iya kan narko, ini narko. panjang banget ini Ya, narasinya. poinnya Bu,
Ya, itu saya juga sudah lihat bahwa ada para jenderal yang menyatakan atau menginginkan atau mendorong agar Gibran mundur dari Wakil Presiden. Iya, itu saya juga baca. Jadi poinnya memang berita yang Ibu sampaikan itu ada ya. Nah, mengenai Aku lihat ini ngambil di Kompas TV. Iya, saya juga lihat ya. Nah, kemudian mengenai Patri ya, saya juga kaget nih ya. Saya juga kaget kok Patri seperti itu kan begitu. Sedangkan dia sudah sepuh. Nah, saya di Harsubeno di channelnya YouTube